Jadi artinya PPNBM tanpa confidence dengan adanya vaksin dan protokol itu juga, tidak cukup dalam arti bahwa pembelian mobil kan juga merupakan suatu investasi ya, konsumsi tapi ada karakteristik investasi juga di kalangan penduduk menengah atas. Nah, itu kemudian juga harus disertai dengan protokol dan memang kepercayaan terkait dengan vaksin dan pemulihan ekonomi ke depan. Jadi artinya, tidak langsung elastis ya, dampak penurunan PPNBM terhadap otomotif jika tidak disertai tadi dengan protokol dan kemudian kepercayaan diri terkait dengan vaksin dan pemulihan ekonomi. Jadi itu harus disertai dengan itu, karena apa, orang akan membeli mobil kalau memang, ada confidence bahwa nanti kesehatan akan semakin membaik dan kemudian mereka juga, membutuhkan untuk, mobilitas ya, artinya ada mobilitas kembali dan ya karena otomotif ini kan diperlukan untuk mobilitas ya, mobilitas untuk kembali bekerja, walaupun mungkin bekerjanya masih sistem WFH 50% dan seterusnya. Nah, itu kebutuhan itu sebetulnya ada karena memang di sisi yang lain kebutuhan mobil pribadi di saat pandemi juga cukup ada sebetulnya karena kan memang orang, dengan public transport itu khawatir, ya lebih, resiko terpapar menjadi lebih tinggi. Nah, itu ada sebetulnya. Nah, cuma memang bagaimana nanti tim teknis di lapangan ya, pengaturan kemacetan dan sebagainya itu juga perlu dipertimbangkan ya. Artinya ketika masyarakat membeli. Dan menurut saya melihat DPK perbankan yang masih tumbuh 11% dan tabungan yang di atas 100 juta sampai 2 miliar itu masih tumbuh, sebetulnya mereka punya dana begitu loh masyarakat. Nah cuma apakah mereka akan membeli mobil atau tidak. Nah pertimbangan juga dari pemerintah adalah mobil ini otomotif ya khususnya, itu memiliki multiplier effect yang cukup tinggi dan ini industrinya relatif juga menyerap tenaga kerja. Nah ini juga yang dipertimbangkan ya kenapa juga otomotif ini didorong, karena otomotif kita cukup terpukul pasca pandemi, sedangkan juga otomotif ini juga sebagai, penopang perekonomian kita juga dari sisi ekspor ataupun dari sisi, produksi domestik PDB itu juga cukup besar peranannya. Nah, sehingga memang ini yang didorong untuk ada pemulihan ya. Kita berharap dengan adanya pemulihan di sektor otomotif dan secara sektoral itu bisa meningkatkan industri pengolahan kita, karena otomotif share-nya juga cukup besar dalam industri pengolahan dan kemudian lebih lanjut mendorong pertumbuhan, PDB kita secara agregatnya. Nah, jadi itu kira-kira yang diharapkan, tapi tadi kuncinya tetap adalah agar PPNBM ini efektif tetap harus disertai dengan, tadi ya protokol dan vaksin sehingga masyarakat cukup confidence untuk, melakukan pembelian mobil ini juga sebagai salah satu bentuk mereka, menanamkan, investasi ya artinya. Karena memang kalau secara karakteristik elastisitas dari barang mewah seperti mobil itu seharusnya cukup elastis. Jadi artinya ketika ada penurunan harga sekian persen, demand akan meningkat gitu. Misalkan penurunan harga, 10%, nah demand bisa meningkat lebih dari 10%, itu elastis. Jadi memang karakteristik otomotif dalam kondisi normal itu elastis, cuma kan ini kondisinya pandemi. Nah untuk memastikan bahwa tetap elastis itu adalah dengan memastikan dengan protokol dengan vaksin tadi sehingga ya mereka cukup confidence untuk, meningkatkan pembelian terhadap, otomotif ini. Untuk sektor perbankan dan multi finance, apakah penghapusan PPNBM ini juga bisa efektif untuk meningkatkan pertumbuhan kredit? Iya, benar. Jadi kan kita juga pertumbuhan kredit belakangan weak ya, ini kan masuknya kepada kredit konsumsi ya. Jadi, kredit konsumsi khususnya kendaraan bermotor memang sangat declining. Nah ini ya diharapkan juga bisa kembali, menggairahkan, sektor di multi finance. Tapi juga tergantung multi finance menawarkan bunganya bagaimana. Nah ini juga harus ditopang. Artinya kalau memang mau demand for kreditnya meningkat, penurunan BI Rate kan sudah turun 3,75 ya, sebelumnya kan sekitar 4% sudah turun 25 basis point ya kalau kita bicara akhir tahun kemarin. Nah ini suku bunganya harus ngikutin turun juga, baru itu akan mendorong peningkatan, demand multi finance. Kalau tidak, ya masyarakat bisa jadi akan cenderung menggunakan dana sendiri jika mereka punya tabungan yang selama ini belum terdisburse, ya cenderung akan membeli dengan cash. Misalkan